Assalamualaikum dengan Mbak Erit ya. Iya, Bu Nevi. Ya, selamat bertemu lagi di sesi konseling yang kedua ya Mbak Erit. Iya, Bu. Gimana kabarnya di rumah sama keluarga? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, Bu. Bu Nevi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Erit. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu nggih. Iya, Bu. Mbak Erit Rina betul? Betul, Bu. Namanya di Desa Kenanga, Dusun Troloyo, Kecamatan Gresik, betul nggih? Betul, Bu. Sekolahnya di SMA 1 Gresik, umurnya 16 tahun, hobinya membaca, betul? Iya, Bu. Terus nama ayahnya Pak Junaidi sama ibunya Bu Sriati, betul nggih? Betul. Oke. Baik, di pertemuan konseling kedua kita kali ini, kira-kira masih ingat tidak sama strategi apa yang kemarin kita pakai di pertemuan yang pertama, Mbak Erit? Masih ingat? Sedikit lupa, Bu. Lupa ya. Jadi di pertemuan konseling yang pertama yang kemarin kita gunakan, itu kita menggunakan strategi JM, di mana strategi ini adalah untuk membantu dan menunjukkan kepada Mbak Erit tentang apa yang harus dilakukan Mbak Erit ketika menangani masalah atau gangguan kecemasan begitu. Itu nggih. Iya, Bu. Untuk sesi konseling kita yang kedua ini sama sistemnya, kita juga memiliki asas kerahasiaan yang benar-benar harus dijaga dan benar-benar harus ditaati gitu. Jadi meskipun nanti Mbak Erit ingin berbicara apapun kepada saya, Mbak Erit nggak usah khawatir, karena nanti saya juga akan menaati asas kerahasiaan ini untuk mengembangkan profesionalitas saya juga sebagai guru BK, begitu. Itu nggih? Iya, Bu. Nggih. Baik, untuk konseling kita yang kedua ini kira-kira 20-30 menit kira-kira cukup untuk Mbak Erit? Sangat cukup, Bu. Oh iya, baik. Baik, nggih. Semoga kita selalu sehat dalam keadaan yang pandemi ini ya. Dan semoga semua keluarga Mbak Erit juga selalu dilindungi sama Allah biar selalu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Ya, Baik, Bu. langsung aja ya Mbak Erit ya. Kemarin gimana? Masih merasa cemas atau mohon maaf, kira-kira Mbak Erit apa yang sudah ditangkap dari konseling pertama kemarin? Ya, saya jadi sedikit lebih berani untuk maju ke depan kelas dan saya sedikit bisa mengontrol diri saya untuk selalu berpikiran negatif dan fokus kepada apa yang saya kerjakan di depan, Bu. Ya, betul. Betul sekali Mbak Erit ya. Jadi gini Mbak Erit, ketika nanti Mbak Erit mengalami perasaan yang tidak karuan ketika maju ke depan atau presentasi, itu juga nanti akan berdampak buruk bagi perilaku atau tindakan yang dilakukan Mbak Erit. Misalnya, nanti ketika maju, guru menyuruh Mbak Erit untuk maju ya, silakan Mbak Erit maju ke depan untuk menjelaskan bagaimana cara mengatasi situasi pandemi, misalnya begitu ya. Nah, nanti kalau misal Mbak Erit cuman memikirkan, aduh, saya nggak bisa, saya grogi, saya gemetar. Nah, itu nanti juga akan berdampak buruk kepada tindakan yang akan dilakukan Mbak Erit. Itu nanti Mbak Erit akan gini, saya nggak berani maju, saya takut gitu. Akhirnya nanti
yang ujung-ujungnya tadi Mbak Erit tahu jawabannya itu apa, tapi ketika Mbak Erit itu memikirkan sudah belum maju aja, Mbak Erit sudah memikirkan saya takut, saya nggak berani, saya takut diajak teman-teman, atau saya takut ditertawakan. Nah, itu nanti akan mempengaruhi ketindakan dan perilakunya Mbak Erit. Begitu. Nah, Ya, Bu. jadi di sini pertama ya, saya akan menekankan kepada Mbak Erit bahwa pikiran-pikiran yang negatif itu nanti jika terus ditimbulkan juga akan berdampak kepada perilaku dan tindakan Mbak Erit. Gitu. Jadi harus percaya dirinya harus tetap diterapkan, dan pikiran yang negatif itu sedikit lebih dihilangkan dan harus lebih action. Jadi sebelum action jangan berpikiran negatif, tapi harus action dulu, harus bertindak dulu, baru nanti memikirkan apa yang harus dilakukan ketika sudah bertindak begitu. Ya, Gitu Bu. nggih? Ya, Bu. Ya, baik. Terus yang kedua nanti, ketika nanti saya menyuruh Mbak Erit untuk melakukan istilahnya melatih Mbak Erit untuk memperkuat kepercayaan diri dan ketakutannya itu sedikit agak hilang, nanti coba nanti diperagakan ya, dan dengarkan instruksi saya ketika saya menyuruh Mbak Erit untuk misalnya coba maju, terus nanti coba pikirkan apa yang harus dilakukan Mbak Erit, nanti lakukan begitu ya, sesuai instruksi saya gitu, ya Mbak Erit. Ya, Bu. Baik, langsung saja ya. Coba sekarang Mbak Erit, ini saya akan ngasih ngasih sebuah pelatihan ke Mbak Erit biar nanti rasa takutnya itu sedikit hilang dan Mbak Erit itu bisa menguasai kepercayaan Mbak Erit itu biar nggak takut gitu ya sama teman-teman yang ada di kelas atau sama guru gitu, biar sedikit hilang. Sekarang Mbak Erit coba silakan kita nggak usah berdiri ya, kita membayangkan aja. Di sini sebelum saya mencontohkan Mbak Erit, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu ya. Di sini saya akan membayangkan saya disuruh guru ya untuk mengerjakan atau untuk mempresentasikan. Misalnya, silakan untuk berdiri. Nah, di bayangan saya ini saya disuruh berdiri berarti saya harus berani berdiri. Karena kalau misal harus diterapkan juga, kalau misal kita tidak melakukan kesalahan apapun, berarti kita harus berani. Gitu ya. Ya, Yang Bu. pertama berarti kita berdiri. Nah, berdiri, setelah berdiri itu kita menunggu instruksi dari guru. Coba misalnya gini, coba kerjakan atau presentasikan bagaimana cara mengatasi virus corona di masa pandemi sekarang. Nah, setelah saya berdiri nanti, saya harus memikirkan dan memfokuskan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah virus ini, virus pandemi ini. Berarti saya harus menjawab, baik Pak, saya akan menjawab. Nah, begitu ya. Jadi jangan meskipun Mbak Erit gemetar, meskipun Mbak Eritnya itu merasa kayak takut, tapi tetap yang dipikirkan dan difokuskannya satu, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dijawab ketika guru itu memberikan pertanyaan kepada kita. Jadi fokusnya di situ, ya, fokusnya di situ. Berarti harus menjawab gini. Yang pertama, misal memakai masker, Pak, gitu ya. Lalu kemudian ini saya mencontohkannya misal sambil berdiri gitu ya. Saya Ya, sambil Bu. berdiri, kemudian saya menjawab dengan lantang gitu. Yang pertama memakai masker, Pak. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang benda apapun gitu, karena menghindari virus corona gitu ya. Terus yang ketiga, selalu membawa hand sanitizer, Pak, biar tangannya tetap higienis. Nah, ketika kita sudah memberikan jawaban yang menurut kita itu benar, nanti si guru ini pastinya akan
memberikan feedback atau memberikan stimulus lagi gitu ya. Pasti jawabannya gini, baik, bagus sekali, Mbak Eri jawabannya sangat benar, misalnya begitu ya. Boleh silakan duduk, sekarang Bapak akan bergantian untuk memanggil atau menanyai ke teman-teman yang lain. Nah, dengan hal itu, dengan Mbak Erit fokus dengan apa yang ditanyakan Pak gurunya kepada Mbak Erit, nanti rasa ketakutan dan rasa kegugupan yang Mbak Erit rasakan itu nanti akan sedikit demi sedikit itu bisa hilang gitu. Dengan cara Mbak Erit itu tadi langsung action, ketika disuruh berdiri langsung berdiri gitu. Ketika Mbak Erit disuruh maju, Mbak Erit langsung maju gitu ya. Nah, Baik, misalnya Bu. ketika Mbak Erit disuruh maju, Mbak Erit maju, kemudian, nah dalam perjalanan Mbak Erit maju ke depan itu juga harus dipikirkan, wah ini aku harus ngasih jawaban apa nih sesuai pertanyaannya Pak Joko misalnya gitu ya. Oh, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika mengatasi virus ini. Oh, aku udah nemu jawabannya. Nah, harus tetap fokus dan dipikirkan gitu jawaban yang nanti Mbak Erit berikan kepada Pak Joko ini gitu. Jadi meskipun gugup, nggak masalah. Mbak Erit cuman gini, cara mengatasi gugup biar kita nggak terlalu lama dalam rasa kegugupan itu ya bisa tarik nafas terlebih dahulu, tarik nafas panjang, terus keluarkan dari mulut, seperti itu 3 kali gitu. Nah itu mungkin bisa meredakan itu nanti bisa sedikit melegakan ketegangan Mbak Erit gitu. Seperti itu ya. Nah, Siap, Bu. sudah Ibu beri gambaran dan sudah beri pandangan. Sekarang giliran Mbak Erit untuk coba dilakukan sesuai yang sudah Ibu berikan tadi contoh. Coba sekarang Mbak Erit lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Presentasikan ke depan dan berbicara. Nanti saya akan memberikan sebuah ibaratnya sedikit bukan gangguan, sedikit sorakan untuk membuat mental Mbak Erit itu semakin kuat gitu ya. Nah nanti Mbak Siap, Erit Bu. tetap fokus aja sama diri Mbak Erit biar nanti bisa berjalan dengan lancar. Coba presentasikan sekarang Mbak Erit itu berikan jawaban hal-hal apa saja yang harus dilakukan masyarakat saat ini ketika menghadapi situasi pandemik. Coba. Ya, saya akan membayangkan atau memposisikan saya berada di dalam kelas, di mana di dalam kelas itu banyak teman-teman saya dan satu guru saya memanggil saya untuk mempresentasikan tentang cara mengatasi atau cara mencegah virus corona ini agar tidak tertular kepada diri saya dan keluarga saya. Saya sekarang sedang menuju ke depan kelas. Saya berpikir bahwa teman-teman saya melihat saya semuanya, namun saya tidak akan takut dan tidak akan kembali ke tempat duduk saya. Saya akan fokus berjalan ke depan dan menyelesaikan tugas dari guru saya. Saya sekarang berada di depan kelas. Ya. Saya akan memberikan informasi tentang tata cara mencuci tangan dan memakai masker. Itu salah cara mencuci tangannya. Kenapa, Bu? Misal ada teman yang berbicara seperti itu, kurang benar itu. Nah, gimana coba?
cara mengatasinya? Pasti kan Mbak Erit itu udah gugup gitu ya kalau ada temen yang ngomong kayak gitu. Ya. Coba. Salah tuh. Saya akan tetap memberikan informasi tentang apa yang saya ketahui, dan jika saya salah, artinya saya harus belajar lebih, dan saya tidak akan menyerah karena dianggap salah oleh teman-teman saya. Saya akan menceritakan semua yang saya dapatkan, semua yang sudah saya ketahui, saya akan menceritakan di depan kelas tanpa ada rasa takut atau gugup ketika dilihat oleh teman-teman saya satu kelas. Sekarang saya akan menyebutkan cara-cara cuci tangan. Yang pertama adalah dengan air yang mengalir dan bersih. Yang kedua, cuci tangan memakai sabun. Yang ketiga, menggunakan lap yang sekali pakai atau lap yang bersih, seperti tisu. Setelah itu, saya berjalan menuju tempat duduk saya. Saya berterima kasih kepada guru saya ketika sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk maju di depan kelas. Sekarang saya berjalan ke tempat duduk saya memberikan dorongan kepada diri saya bahwa saya bisa, saya berani, saya tidak takut, saya tidak gugup ketika berada di depan kelas. Sudah, Bu? Sudah. Baik, sangat baik sekali Mbak Erit. Terima kasih, Mbak Erit sangat baik sekali dalam melakukan presentasi itu meskipun masih gugup ya, masih merasa kayak deg-degan gitu ya. Ya, Tadi Bu. gimana rasanya ketika saya memberikan ejekan, bukan ejekan ya, memberikan sebuah bentuk kesalahan itu salah, cuci tangannya itu gimana rasanya ketika Mbak Erit mendengar hal itu? Saya sedikit tidak fokus, Bu. Saya kira saya sudah menyampaikan sesuatu yang salah, dan saya ingin kembali ke tempat duduk saya merasa malu, dan saya akan diejek oleh teman-teman saya. Namun, di situ saya mengubahnya bahwa saya akan menyampaikan informasi tentang mencuci tangan ini sesuai dengan apa yang sudah saya ketahui dan informasi-informasi yang ada. Begitu, Bu. Ya, baik sekali, sangat baik sekali Mbak Erit. Jadi ketika nanti Mbak Erit disuruh maju ke depan oleh Pak Guru atau Bu Guru, seperti yang saya berikan kepada Mbak Erit ini tadi, itu kan juga melatih keterampilan Mbak Erit dalam mengontrol diri Mbak Erit gitu. Yang tadinya Mbak Erit pasti, aduh saya sudah malu, saya sudah takut, saya ingin kembali ke tempat duduk gitu kan ya. Tapi dengan Mbak Erit mengontrol diri Mbak Erit itu tadi dengan cara meneruskan menjawab pertanyaan dari Pak Guru tadi dengan bukti yang sudah Mbak Erit lakukan sendiri, Mbak Erit sudah merasa lega karena sudah memberikan jawaban yang menurut Mbak Erit itu sudah benar dan yang sudah Mbak Erit ketahui gitu. Ya, Bu. Jadi sedikit merasa lebih lega gitu ya, meskipun agak deg-degan gitu ya. Iya, saya merasa, itu juga, bukan merasa sih, gimana? Bu. Saya Ya, lebih berpikir positif tentang teman-teman saya. Ternyata teman-teman saya tidak sepenuhnya mengejek saya. Ternyata masih banyak teman-teman saya yang masih mendukung saya. Iya, betul. Sangat betul sekali. Jadi, pikiran-pikiran yang negatif itu sedikit dihilangkan agar Mbak Erit itu juga bisa mengembangkan dalam pengontrolan diri dan bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan diri Mbak Erit sendiri. Iya, Bu. Gitu. Nah, jadi tadi kan sudah saya sudah meminta Mbak Erit untuk mencontohkan. Nah, di sini nanti selanjutnya Mbak Erit
Mbak Erit, nanti itu ketika konseling ini sudah selesai ya, nanti saya juga akan memberikan sebuah pengulasan mengenai konseling dengan strategi ini itu memang sangat penting gunanya itu tadi Mbak Erit untuk mengembangkan keterampilan Mbak Erit dengan cara menyesuaikan diri Mbak Erit di lingkungan kelas. Nah, agar rasa ketakutan dan rasa kegelisahan Mbak Erit itu sedikit hilang, caranya dengan Mbak Erit harus melatih keterampilan-keterampilan itu dengan cara misal berbicara sendiri di depan kaca gitu kan, itu kan juga melatih kepercayaan diri ya. Terus nanti juga saya akan memberikan pekerjaan rumah atau tindak lanjut lagi agar Mbak Erit bisa menghilangkan rasa kegelisahannya Mbak Erit gitu. Itu nggih? Siap, Bu. Ya. Baik. Sudah cukup kira-kira Mbak Erit untuk atau bisa atau Mbak Erit mau melakukannya sekali lagi boleh? Saya pikir sudah cukup, Bu. Nanti saya akan berlatih sendiri ketika saya benar-benar merasakan atau berpikiran yang negatif itu otomatis muncul di pikiran saya akan melakukan itu untuk berlatih sendiri. Iya. Yang terpenting itu ya Mbak Erit ya, yang terpenting ketika nanti misalnya Mbak Erit itu tiba-tiba terbesit ada pikiran negatif, aduh aku takut diajak teman gitu ya. Aduh aku takut nanti salah memberikan informasi gitu ya. Itu kan belum dilakukan. Hanya pikiran negatif yang lewat gitu, hanya pikiran negatif yang kebetulan lewat. Nah, karena itu belum dilakukan, ketika nanti Mbak Erit berani dalam melakukan itu terlebih dahulu, pasti nanti pikiran-pikiran negatif itu akan dengan sendirinya itu hilang. Dengan cara Mbak Erit tadi mengganti dengan pikiran positif, yaitu dengan menggantinya dengan gini, aku sudah di depan, berarti aku harus apa? Kan nggak mungkin kalau sudah di depan Mbak Erit kan diem aja gitu ya sambil ngeliatin teman-teman gitu kan nggak mungkin. Pasti kan Mbak Erit juga berpikir aku harus jawab pertanyaannya Pak Joko. Nah gitu kan ya. Nah, makanya tadi Mbak Erit sudah sangat pintar sekali, sudah sangat baik sekali dalam melakukan yang saya instruksikan. Maka dari itu nanti saya memberikan tugas rumah kepada Mbak Erit ya. Siap, Bisa Bu. dicatat Mbak Erit untuk tugas rumahnya. Sebentar, Bu. Saya cari buku. Ya, wow. Sudah, Bu. Sudah ya, catat ya. Nanti saya ini akan memberikan 2 saja ya. Sementara 2 dulu untuk melatih keterampilan Mbak Erit di strategi ini ya, di strategi kognitif modeling ini. Silakan nanti Mbak Erit di rumah melakukan satu ya, presentasikan cara berbicara di depan umum dengan baik. Nah, untuk judul dan temanya terserah Mbak Erit ya. Ya. Terus yang kedua nanti silakan presentasikan mengenai isu-isu yang saat ini sedang terjadi. Ya. Itu nanti coba Mbak Erit presentasikan di video nanti ya. Gitu. Ya, nanti ya pokoknya di video terus dikirimkan ke saya melalui WA. Nanti kita bertemu kembali di pertemuan konseling yang ketiga ya. Ini yang kedua. Siap, ya Mbak Erit ya. Iya.
Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak Erit, untuk konseling kali ini? Barangkali Sejauh ini belum ada, Bu. belum ada ya. Nanti kalau misal dalam melakukan tugas rumahnya itu nanti di tengah-tengah mengerjakannya mendapatkan kendala atau ada kendala yang tidak yang tidak diketahui oleh Mbak Erit, nanti bisa PC Ibu langsung gitu ya untuk menanyakan gitu ya. Siap, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Erit untuk waktunya. Ibu mohon maaf kalau misal ada kendala sinyal atau kendalanya ini nyandet-nyandet gitu ya, karena kita emang bisanya konseling secara online gitu ya. Ya, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Erit, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Saya akhiri, Amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.